Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, tentang kehidupan masyarakat sekitar, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Untuk itu, kalian harus menyimak video berikut ini dengan seksama. Jika perlu, kalau ada hal-hal yang penting, silahkan kalian catat. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses yang saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan alam memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, begitu sebaliknya manusia memiliki pengaruh besar dalam hal pemeliharaan lingkungan. Apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik atau sebaliknya. Komponen biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Misalnya seperti makhluk hidup tumbuhan, kemudian manusia atau hewan. Lalu komponen abiotik adalah segala benda mati atau tak hidup yang ada di lingkungan. Misalnya angin, tanah, batu, matahari, dan lain sebagainya. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Misalnya, manusia harus menyesuaikan diri dengan waktu tanam, dengan musim penghujan. Selain itu, manusia harus menyesuaikan waktu berlayar dengan keadaan cuaca, dan masih banyak lagi. Hubungan yang kedua yaitu hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Misalnya, manusia memanfaatkan sungai untuk sumber air bersih, sarana transportasi, pembangkit listrik, untuk irigasi, dan lain sebagainya. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sangat erat hubungannya dengan mata pencaharian atau pekerjaan manusia. Misalnya, masyarakat yang bertempat tinggal di dataran tinggi atau pegunungan akan memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk pariwisata. Selain itu, kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pemandu wisata, tour leader, menyediakan layanan penginapan, menjual souvenir, menjadi petani daun teh, dan sebagainya. Sementara itu, manusia atau masyarakat yang bertempat tinggal di dataran rendah akan memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk pertanian dengan mengerjakan sawah atau ladang, beternak ayam, serta unggas. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai, akan memilih mata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, penjual ikan, pengrajin, kerang, dan sebagainya. Melalui interaksi dengan lingkungannya, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi yang dilakukan manusia dengan alam akan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupannya. Pemanfaatan lingkungan alam dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu pertama, mempercepat pembangunan, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang terakhir terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam. Sebaliknya, jika manusia tidak bijaksana dalam melakukan kegiatan atau interaksi dengan lingkungan alam sehingga menimbulkan kerusakan, membuat dampak negatif, yaitu mengganggu ekosistem alam, mengganggu habitat asli flora dan fauna, menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan yang terakhir, pemanfaatan yang berlebihan pada sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbaharui
mengakibatkan punahnya SDA tersebut. Anak-anak, Bu Guru berpesan bahwa interaksi manusia yang dapat merugikan lingkungan alam sebisa mungkin dihindari. Beberapa contoh sikap yang menjaga kelestarian lingkungan alam antara lain melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang sampah plastik, menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat. Ada pertanyaan? Di video pembelajaran tadi ada yang kurang jelas? Silahkan ketik dan kirim di grup kelas ya. Ibu tunggu pertanyaan kalian. Untuk sekarang, Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.